Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi masterclass kita. Hari ini saya akan bertindak sebagai mentor kalian untuk membedah tuntas sebuah saham yang lagi rame banget dibicarakan. Kita bakal singkirkan dulu semua kebisingan pasar dan benar-benar fokus mencari tahu nilai intrinsik yang sebenarnya dari PT Dharma Polymetal Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode emiten DRMA. Yup, siapkan catatannya karena kita bakal bongkar habis-habisan materi ini. Oke, ini dia silabus yang akan kita bahas. Pertama, kita bahas dilema valuasinya, lalu mari kita bedah fundamental kuartal 1, lanjut ke ekspansi bisnis dan katalis kendaraan listrik, cara menghitung harga wajarnya, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan tren. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, dilema valuasi saham. Disinilah letak kebingungan yang sering banget dialami investor retail saat memantau pergerakan DRMA akhir-akhir ini. Pertanyaan terbesarnya adalah, sebenarnya berapa sih nilai wajar DRMA ini? Kalian tahu nggak? Ironisnya di pasar modal itu, orang-orang cerdas bisa melihat data perusahaan yang sama persis, tapi malah keluar dengan angka valuasi yang beda jauh. Kok bisa gitu ya? Nah, mari kita lihat seberapa ekstrim perbedaan pandangan ini. Angka pertama yang muncul dari catatan riset adalah Rp2.442 per saham. Wah, yang bikin menarik adalah angka ini didapat dari model Discounted Cash Flow atau DCF. Ini proyeksi nilai intrinsik yang sangat optimis loh. Upside atau potensi kenaikannya itu masif banget. Sampai lebih dari 135% dari harga pasar yang sekarang cuma ada di kisaran seribuan. Secara matematika, potensinya luar biasa. Tapi, jangan buru-buru dulu. Tepat di sisi sebaliknya, kita punya target harga yang sangat konservatif di Rp950 dari Samuel Sekuritas. Mereka kasih rekomendasi hold alias tahan. Nah, disinilah insting investor matang kita diuji. Kita nggak boleh gampang tergiring cuma oleh satu narasi aja. Kita harus timbang dua pandangan ekstrim ini dengan sangat objektif. Dan cara terbaik untuk melakukannya, kita harus lihat realitas bisnisnya di lapangan. Bagian kedua, bedah fundamental kuartal 1. Sebelum kepala kita makin pusing dengan angka valuasi tadi, mari kita kembali berpijak pada realitas bisnis perusahaan ini. Coba deh perhatikan deretan atap pabrik yang ada di depan kalian ini. Di balik naik turunnya harga di layar aplikasi saham kalian, ada fasilitas manufaktur sungguhan berskala masif. Sebagai investor, kalian itu sedang menilai dan mungkin nanti memiliki sebagian dari pabrik nyata yang memproduksi suku cadang kendaraan sungguhan. Selalu ingat, kita ini beli bisnis berwujud, bukan cuma beli garis hijau atau merah di grafik. Terus gimana performa mesin pencetak uang di dalam pabrik-pabrik itu? Kalau kita bedah laporan keuangan kuartal 1 2026 mereka, hasilnya cukup mengesankan. Meski pasar otomotif lagi lumayan volatil, DRMA ini membuktikan kalau mereka sangat tangguh. Badai di bursa nggak bikin mesin pabrik mereka mogok. Buktinya laba bersih mereka sukses menyentuh angka Rp144,9 miliar. Ada sedikit pertumbuhan dari Rp142,7 miliar di periode yang sama tahun lalu. Ketahanan operasionalnya benar-benar solid. Bagian 3. Ekspansi bisnis dan katalis EV. Sebagai mentor, saya selalu ngingetin hal ini. Pasar saham itu nggak cuma melihat spion atau kinerja masa lalu, tapi justru fokus menatap ke depan alias masa depan perusahaan. Mari kita telusuri langkah-langkah strategis yang udah disiapkan DRMA. Dimulai dari manuver di November 2025 kemarin, saat mereka merampungkan akuisisi 82% saham PT Mahsing Indonesia, senilai Rp41 miliar. Tujuannya apa? Buat memperkuat portofolio komponen plastik mereka. Setelah itu, kita melihat gambaran besarnya, antisipasi ledakan ekosistem kendaraan listrik atau EV di tahun 2026 dan 2027. DRMA ini memposisikan diri mereka dengan sangat apik buat menangkap peluang transisi energi raksasa ini. Nah, salah satu katalis raksasa yang jadi sorotan dari laporan riset adalah proyek BSS. Buat yang belum familiar, BSS itu singkatan dari Battery Energy Storage System, alias sistem penyimpanan energi baterai. Proyek yang mau digarap DRMA ini potensinya luar biasa, bisa mencapai Rp2,6 triliun. Bayangin aja, kalau mereka cuma pegang porsi 20%, itu udah berpotensi nambal pendapatan sampai Rp520 miliar. Proyek masif inilah yang diyakini bakal jadi pemicu utama re-rating atau penilaian ulang valuasi saham DRMA ke depan. Bagian 4. Menghitung harga wajar. Sekarang kita masuk ke menu utama sesi mentoring kita. Saya akan tunjukkan kerangka berpikir yang gampang untuk menghitung valuasi relatifnya. Biar kita semua di sini sejalan, kita segarkan ingatan sedikit ya.
Kita akan pakai dua metrik dasar. Pertama, price to earnings ratio atau P per I. Ini simpelnya membandingkan harga saham saat ini dengan laba bersih perusahaan. Kedua, dividend yield, yang ngukur persentase seberapa besar sih keuntungan tunai yang dibagikan perusahaan langsung masuk ke kantong kita. Coba kalian perhatikan angka valuasi ini secara saksama. Kita sedang membandingkan DRMA dengan dua raksasa komponen otomotif lainnya, yaitu Astra Auto Parts atau AUT dan Selamat Sempurna atau SMSM. Saat ini, DRMA berdagang dengan PI di angka 7,5 kali. Ya, memang Auto kelihatan sedikit lebih murah di 6,1 kali, tapi coba lihat kolom sebelah kanannya. DRMA berani ngasih imbal hasil dividen sampai 7% loh. Kombinasi yang jarang ada nih, harga sahamnya masih tergolong murah, tapi royal bagi dividen. Ini bikin DRMA kelihatan sangat menonjol dibanding kawan-kawannya. Bagian 5. Kesimpulan tren dan rekomendasi. Seperti yang sering saya bilang, tahu kalau fundamental perusahaan itu bagus aja nggak cukup. Kita juga wajib menghargai realitas sentimen pasar yang lagi terjadi. Mari kita baca pandangan objektif dari kacamata Sekuritas Samuel. Samuel Sekuritas bilang begini, pertahankan hold, kondisi ekonomi yang lunak, dan daya beli yang lemah dapat membebani pertumbuhan 2025F. Nah, teman-teman, inilah seninya berinvestasi. Kalian dituntut pintar-pintar menyeimbangkan potensi nilai intrinsik jangka panjang yang tinggi dengan hambatan makroekonomi jangka pendek, kayak fluktuasi yang bisa menekan daya beli masyarakat secara umum. Dan sentimen itu kelihatan jelas banget kalau kita intip chart teknikalnya. Belakangan ini DRMA emang lagi kena tekanan jual jangka pendek dan lagi berjuang mempertahankan level support penting di area 1040 dan 1665. Kalau mau terbang lebih tinggi, dia wajib nembus level resisten kuat di 1100 dan 1155. Secara garis besar sih, konsensus teknikal untuk jangka pendek memang masih agak bearish alias tertekan. Jadi, sebagai mentor kalian hari ini, saya nggak akan nyuruh kalian buru-buru mencet tombol beli atau jual. Keputusan terbaik harus datang dari analisis kalian sendiri. Tapi saya akan tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah fokus investasi kalian itu terganggu oleh volatilitas pergerakan grafik jangka pendek? Ataukah kalian sebenarnya sedang menyiapkan portofolio untuk menyambut ledakan ekosistem kendaraan listrik 2 hingga 3 tahun ke depan? Coba evaluasi timeline dan profil risiko kalian masing-masing, karena dari sanalah harga wajar DRMA versi kalian akan terjawab. Terima kasih sudah belajar bareng di sesi masterclass ini dan pastinya selamat berinvestasi dengan cerdas.